Seorang dokter psikiater mengalami hari-harinya yang membingungkan. Dia mendapatkan seorang pasien pemuda yang membutuhkan bantuannya. Namun apa yang terjadi malah makin kebablasan dan bahkan mereka saling tempur. Hingga terjadi sesuatu yang buruk pada mereka. Ya, film dengan judul Suitable Flash yang dirilis pada tahun 2023 ini akan menceritakan kisahnya. Seorang dokter psikiater bernama Elizabeth telah bekerja belasan tahun menangani banyak pasien. Banyak di antara mereka yang sembuh dengan metode hipnoterapi yang ia gunakan. Tapi kala itu tiba-tiba seorang pemuda bernama Asa datang ke praktiknya dan memohon untuk minta ditolong. Pemuda itu terlihat panik dan ketakutan, bahkan dia terlihat sangat aneh. Lalu tiba-tiba dia berubah menjadi lebih tenang dan kalem. Apa yang terjadi? Apakah dia memiliki kepribadian ganda? Dan seketika dia mendekati Elizabeth dan mencoba menganu dirinya. Beruntung hanya sebatas luar saja, belum sampai masuk. Tapi hal itu membuat Elizabeth jadi kepengen. Bahkan ketika dia lagi main sama suaminya, dia membayangkan bersama Asa. Pertemuan mereka kemarin membuat Elizabeth penasaran padanya. Alamat sudah diberikan, jadi Elizabeth mendatangi rumah Asa yang terlihat cukup besar. Katanya dia tinggal berdua saja dengan sang ayah. Saat masuk dia hanya melihat ayahnya Asa bernama Ephraim terduduk sambil merokok. Elizabeth mencoba mengajaknya berbicara. Dia juga melihat ada buku yang mirip dengan tata cara ritual setan. Apa ini? Lalu tiba-tiba Ephraim menjadi liar sama halnya dengan Asa. Apakah ini sebabnya Asa minta bantuannya? Elizabeth terkenal dengan pengobatan hipnotisnya. Hampir 90% pasiennya berhasil. Lalu kala itu Asa kembali muncul dengan muka yang sangat ketakutan. Elizabeth meminta menunggu, namun ketika dia selesai dengan pasiennya, Asa sudah tidak ada. Malamnya, Elizabeth mendapat telepon dari Asa untuk datang ke rumah. Padahal ini udah tengah malam dan dilarang sama suaminya. Namun, dia tetap pergi dan mendapati Asa ingin menghabisi sang ayah. Katanya dia harus melakukan ini, jika tidak sesuatu itu akan terus menghantuinya. Elizabeth berusaha memperbaiki keadaan dan akhirnya berhasil. Ketika suasana agak tenang, Asa tiba-tiba berubah lagi menjadi liar dan berani. Hingga dia mendekati Elizabeth dan terjadilah permantapan. Membagongkan. Tapi setelah itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Asa menjadi lebih liar lagi dan menghabisi sang ayah. Dari sini Elizabeth benar-benar ketakutan. Dia kabur dan esok harinya mendatangi sahabat sekaligus koleganya yang bernama Daniela. Daniela adalah salah satu dokter spesialis kejiwaan. Elizabeth cerita padanya apa yang terjadi kemarin. Sampai di rumah, Elizabeth sudah ditunggu oleh kepolisian yang ingin meminta keterangan terkait keluarga Asa. Tidak hanya terjadi pembunuhan di sana, namun juga ada kebakaran kecil. CCTV menangkap oleh Elizabeth keluar dari rumah tersebut. Ya, Elizabeth menjelaskan dia hanya terpanggil untuk menangani Asa dan ayahnya saja. Tapi dia tidak tahu masalah pembunuhan itu. Yang pada intinya Elizabeth berbohong. Ketika polisi sudah pergi, barulah dia menceritakan kejadian yang sebenarnya pada sang suami. Salah satunya ketika dia begituan sama Asa. Ya, alhasil mereka marahan. Keesokan harinya Elizabeth menerima telepon dari Asa. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Elizabeth menjadi seperti kerasukan. Sesuatu yang ada pada diri Asa berpindah tempat ke tubuh Elizabeth. Sementara jiwa Elizabeth pindah ke tubuh Asa yang kala itu sedang terikat di ruangan bawah tanah di rumahnya. Ya, di sini dia terkejut kalau ini adalah simbol ritual yang pernah ia lihat di buku. Elizabeth yang ada pada tubuh Asa mencoba meminta bantuan dengan menelpon Daniela. Sementara tubuh Elizabeth di rumah malah asik-asikan dengan mengajak suaminya untuk bertempur. Suami sampai kaget. Elizabeth ngajak dia siang bolong. Ini tidak seperti biasanya. Daniela akhirnya datang ke sana dan berbicara dengan tubuh Asa. Daniela tidak percaya kalau orang yang berbicara ini adalah Elizabeth. Hingga mereka kembali bertukar tubuh. Elizabeth kembali ke tubuh aslinya dan sesuatu yang jahat itu kembali ke tubuh Asa. Di sini Daniela agak sedikit ketakutan dan pergi. Sementara Elizabeth yang diajak gituan lagi sama lakinya nggak mau karena hal itu terjadi secara dia tidak sadar. Bahkan membuat suaminya bingung. Tadi mau, sekarang nggak mau.
Elizabeth pergi ke kantornya dan malam itu Asa datang, dan disinilah Elizabeth benar-benar ingin membantu Asa mengeluarkan sesuatu yang jahat itu. Dengan teknik hipnoterapinya, Elizabeth berhasil mengelabui Asa, namun dia masih kuat dan terjadilah baku hantam. Elizabeth berhasil mendorong Asa jatuh dari lantai 5, namun dia masih hidup. Ini sungguh ajaib. Elizabeth yang tidak percaya itu lantas hampir stres dan berusaha menghabisinya secara brutal, hingga kepolisian akhirnya datang. Elizabeth berakhir masuk ke ruangan isolasi dan berbicara dengan Daniela. Sementara tubuh Asa yang sudah babak belur akhirnya kembali hidup dan membuat banyak orang ketakutan. Lalu pertukaran itu terjadi lagi. Sesuatu itu pindah ke tubuh Elizabeth, dan Elizabeth itu sendiri akhirnya pindah ke tubuh Asa yang akhirnya telah tiada. Daniela berantem sama tubuh Elizabeth hingga disinilah terjadi lagi pertukaran. Intinya, jika mereka ada kontak fisik, akan terjadi koneksi. Ya, sesuatu yang jahat itu pindah ke tubuh Daniela, sementara Daniela itu sendiri pindah ke tubuh Elizabeth yang sudah stres. Pada akhirnya tubuh Elizabeth benar-benar dilumpuhkan dan diisolasi. Padahal jiwanya adalah milik Daniela. Sementara sesuatu yang jahat itu berada di tubuh Daniela yang masih fresh. Daniela yang asli berada di tubuh Elizabeth selamanya dan terjebak di sana. Ya, itulah tadi alur cerita film Suitable Flash. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.